Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Sarlinda. Saya mahasiswa PPD dari Universitas Pakuan. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan proses pembelajaran UKIN.
tujuan pembelajaran kita hari ini, kita dapat menemukan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci, dapat menemukan benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Setelah itu, dapat menemukan komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Dapat membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Anak-anak ibu, ada nggak orang tuanya di sini yang buka usaha? Usaha kecil-kecilan atau usaha lainnya? Ada. Ada orang tuanya ada usaha? Iya, usahanya apa, Nak? Potong rambut. Nah, teman kita ayahnya usaha potong rambut. Itu adalah salah satu contoh usaha yang ada di sekitar lingkungan kita. Sekarang coba anak-anak ibu sebutkan contoh usaha apa lagi yang ada di sekitar lingkungan kita. Kopi, apa lagi? Banyak ya, Nak. Contoh-contoh usaha di sekitar kita. Ada yang lewat sore-sore udah ada kring, udah lewat kang bakso. Habis itu ada apa lagi? Ada tukang sate, ya jual sate. Ada lagi orang jualan pisang goreng enggak? Ada orang yang jualan pisang goreng juga. Nah, semua itu adalah usaha yang ada di sekitar tempat kita. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, ibu mau nanya, manfaat yang anak-anak ibu peroleh dari usaha yang ada di sekitar tempat tinggal anak ibu apa? Iya, dengan adanya usaha di sekitar kita, kita bisa menemukan barang dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh lagi kita pergi untuk mencari barang yang kita perlukan. Nah, perhatikan kembali contoh usaha di sekitar. Ada yang menyebut ada fotokopi, ada yang menyebut juga tukang pangkas rambut. Setelah itu ada yang menyebut bengkel. Nah, anak-anak ibu, kita mau tahu nih sumber daya dan peralatan apa yang digunakan dalam usaha tersebut. Kalau usaha mesin fotokopi, kira-kira yang digunakan alat apa aja di situ? Nah, ini kita lihat usaha fotokopi. Diperlukan fotokopi adalah menjadi alat produksi utamanya. Mesin fotokopi tadi menjadi alat produksi utama. Setelah itu diperlukan juga kertas ya. Nah, setelah kertas, baru sumber daya manusia yang menjadi operator mesin fotokopi. Setelah itu, usaha potong rambut. Usaha potong rambut, kira-kira yang diperlukan apa aja? Mesin cukur, apa lagi? Kursi, tempat duduk untuk pelanggan yang potong rambut. Setelah itu sisir, iya. Setelah itu gunting. Iya, sumber daya manusianya adalah orang
tayangan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Selanjutnya Ibu bagikan APBD dulu. Mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara rinci. Persoalan di bidang ekonomi masih menjadi fokus utama ASEAN. Dalam masalah ini terbilang komplikatif. Untuk mengatasinya, para negara anggota perlu melakukan kerjasama atau IPO. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui IPO. Kerjasama tersebut tersebar di beberapa kawasan. Di antaranya ASEAN Aceh Fertilizer Project merupakan pabrik pupuk yang terdapat di Aceh, yaitu negara Indonesia. Lalu berikutnya ada ASEAN Urea Project. Ini merupakan pabrik pupuk urea yang Lalu berikutnya ada ASEAN Vaccine Project. Ini merupakan produsen vaksin yang dikembangkan di negara Singapura. Dan yang terakhir ada Rockfall Soda Ash Project. Ini merupakan produsen apel soda yang dibuat di negara. Nah, itu dia 5 contoh kerjasama negara ASEAN di sektor industri melalui IPO. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk kerjasama di sektor lainnya. Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi ASEAN, tetapi tidak hanya keduanya. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga berperan sebagai penyedia cadangan pangan darurat. Yang ketiga adalah kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapat fasilitas khusus. Tema di sektor pariwisata mungkin menjadi fokus utama. Selain banyak menyerap tenaga kerja, pariwisata juga menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun beberapa negara ASEAN tersendiri dan ditulis dan sektor pariwisata itu sendiri. ASEAN. Meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar, namun eksistensi dan pasar ASEAN harus tetap dipromosikan. Promosi ini bisa berkaitan dengan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Saat itu, pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Diharapkan negara yang punya pertumbuhan cepat hampir di berbagai sektor ini bisa membantu meningkatkan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang. Nah, ini tadi 5 kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan beberapa contohnya. Kedepannya pasti akan banyak program dan kerjasama lainnya yang terjalin antar sesama. Lalu, apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN? Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kelima, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan yang terakhir, berperan aktif dalam AFTA. Tadi anak-anak ibu sudah menonton videonya ya. Dan sambil nonton video juga tadi anak ibu sudah menuliskan hasil dari analisis pada video yang ibu tayangkan tadi. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil analisis pada video yang ibu? Dalam organisasi ini, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN MEA, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor
kembali ya. Apakah anak-anak ibu bisa memprediksikan yang akan terjadi jika benda-benda tersebut kita dekatkan ke magnet? Tahan dulu, tahan ya. Jawabannya tahan dulu. Kita nonton dulu videonya ya. Supaya kita mengetahui tadi benda-benda yang ibu tampilkan tadi termasuk barang bisa ditarik oleh magnet atau tidak ya. Kita akan belajar mengenai magnet dan daya tarik. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Aku ingin membersihkan paku-paku ini, tapi aku takut tanganku terluka. Tenang saja, aku memiliki sebuah benda yang bisa menarik paku-paku ini ke arahnya. Jadi, kita tidak perlu takut tangan kita akan terluka. Benda ini bernama magnet. Apa itu magnet? Apakah kalian sudah tahu apa itu magnet? Mengapa magnet bisa menarik paku-paku ke arahnya? Ayo kita cari tahu. Magnet merupakan suatu benda yang mempunyai medan magnet dan dapat menarik jenis logam tertentu ke arahnya. Magnet banyak macamnya. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Ada benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya adalah boneka, daun, uang kertas, dan pensil. Benda-benda ini disebut dengan benda non-magnetis, yaitu benda-benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet. Kemudian, selain benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, ada juga benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, yaitu seperti palu, kunci, peniti, dan paku. Benda-benda ini disebut dengan benda magnetis, yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ayo coba kita lihat percobaan berikut ini. Berikut ini adalah sebuah magnet yang mencoba menarik sebuah boneka. Akan tetapi boneka tidak menunjukkan reaksi apapun. Dan yang kedua, menunjukkan sebuah magnet yang mencoba menarik sebuah kunci. Kunci akan tertarik menuju ke arah magnet. Kenapa bisa seperti itu? Karena magnet hanya bisa menarik benda-benda yang mengandung besi, nikel, dan kobalt. Benda yang tidak mengandung besi, nikel, dan kobalt tidak akan tertarik oleh magnet. Nah, seperti yang kalian tahu selama ini, bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Begitupun juga dengan magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya dilambangkan dengan huruf U atau huruf N, sedangkan kutub selatan biasanya dilambangkan dengan huruf S. Huruf N singkatan dari North dari bahasa Inggris yang artinya utara. Sekarang kita akan mencoba memotong sebuah magnet. Dua kutub magnet ini jika Nah, anak-anak ibu, kita sudah menonton video tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Dari video tadi kita dapat mengetahui apa itu magnet, bagaimana sifat-sifat magnet, dan berapa kutub magnet itu ada berapa. Ada yang tahu pengertian dari magnet itu apa? Ada? Ada. Ah, siapa? Coba marah. Apa? Magnet adalah suatu benda yang bisa menarik bahan yang mengandung besi. Iya, kata Manda, magnet adalah suatu bahan
benda magnetis dan non magnetis. Coba perhatikan Bu Eka, seperti ini caranya ya. Nah, anak ibu ada bawa daun tadi? Ada. Dilengketkan, lengket nggak dia? Enggak. Berarti kalau tidak ini benda magnetis atau non? Nah, anak ibu tulis di LKPD-nya masuk kemana daun ini? Ke magnetis apa non magnetis? Nah, ini udah ibu contohkan satu. Sekarang ibu contohkan satu lagi. Lengket tidak? Sudah siap? Sudah ya? Sudah siap? Ada yang sudah siap? Ada. Yang sudah siap silakan anak ibu presentasikan hasil percobaannya ke depan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan dan benda magnetis dan non magnetis. Dua percobaan untuk mengetahui mana benda magnetis dan benda non. Hasil percobaan. Benda magnetis yaitu paku, baut, pentul, jarum kawat, sendok. Silet dan magnetis yaitu koin 100, koin 500, kayu, plastik, kaca, buku, kertas, daun, pulpen, dan lainnya. Kesimpulan, benda non magnetis adalah benda yang dapat dicari oleh magnet, sedangkan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat dicari oleh magnet. Iya, terima kasih untuk teman kita. Tepakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Hai, jaga-jaga. Sedangkan benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa satu lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil percobaan. Benda magnetis yaitu paku, baut, pentul, jarum, kawat, sendok, silet, dan banyak lainnya. Benda non magnetis yaitu koin 100, koin 500, kayu, plastik, kaca, buku, kertas, daun, pulpen, dan banyak lainnya. Kesimpulan, benda non magnetis adalah benda yang dapat dicari oleh magnet, sedangkan benda magnetis adalah benda yang tidak dapat dicari oleh magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mau mempresentasikan hasil percobaannya. Tadi anak-anak ibu kita sudah membicarakan tentang usaha-usaha kecil yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, di antara usaha kecil tersebut tadi sudah pasti sekarang banyak bertebaran usaha-usaha besar yang memerlukan orang lain untuk bekerja di perusahaan
tempat tanggal lahir, dan lainnya. Ada pendidikan, ada pengalaman kerja, jika kita sudah pernah bekerja di tempat usaha yang lain sebelum kita melamar kerja ke perusahaan tersebut. Setelah itu keahlian skill kita apa? Kita harus punya skill dulu. Selain ijazah, kita juga harus punya skill dulu. Kita ahli di bagian apa? Makanya selalu ibu ingatkan ke anak-anak ibu, rajin belajar biar anak-anak ibu nanti bisa kuliah ke perguruan tinggi dan mempunyai ijazah. Nanti anak ibu sanggup bersaing. Anak-anak ibu sekarang coba keluarkan buku tulisnya. Keluarkan buku tulisnya dulu. Lihat di tayangan ibu. Ini adalah informasi anak-anak ibu untuk menulis daftar riwayat hidup. Bu, tulis dulu nama lengkapnya apa, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Setelah itu agamanya, ditulis dulu ini informasinya ya. Karena nanti ibu akan bagikan formulir daftar riwayat hidup yang akan anak ibu kerjakan. Berdasarkan informasi ini nanti akan lebih mudah kita nanti menulis riwayat hidupnya. Jaga jarak ya. Sudah? Sudah siap anak ibu? Sudah siap. Nah, kalau sudah siap, informasi anak ibu yang sudah anak ibu tuliskan di buku tadi, nanti anak ibu pindahkan ke formulir daftar riwayat hidup yang ibu bagikan sekarang. Nah, informasinya tadi silakan diisi di sini. Ini yang sudah ditulis di buku tadi, ditulis di sini ya, pindahkan ke buku ya. Udah dapat semua formulirnya? Kalau sudah dapat, silakan anak ibu isi dari informasi yang anak-anak ibu tuliskan di buku tadi ya, dipindahkan ke formulir yang barusan ibu bagi tadi. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah. Kalau sudah siap, silakan LKPD tadi. Itu formulir yang baru saja anak ibu tulis tadi. Ditaruh dulu di atas meja, biar nanti ibu yang kumpulkan. Ya. Alhamdulillah.
Terima kasih Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan minum